Udah. Oke, kita mulai ya, Bapak Ibu. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Adil, Kak Talino, Bacuramin, Kak Saruga, Basengat, Kak Jibata. Sebelum itu mungkin kemarin kan saya sudah menyampaikan paparan terkait menu-menu yang ada di dalam modul SIPD DALEV. Uh, Kira-kira perlu saya ulang lagi atau kita lanjut saja ke simulasi pada modul SIPD DALEV. Kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Apakah perlu saya ulang lagi paparan untuk menu-menu itu, atau kita langsung saja masuk dalam simulasi penginputan pada modul SIPD DALEV? Oke, mungkin kita langsung ke simulasi penginputan saja ya, untuk efisiensi waktu juga saat Zoom ini, karena nanti kan mungkin kita akan menunggu mungkin nanti setelah simulasi kan pasti Bapak Ibu juga ada beberapa ada hal yang mau ditanyakan. Mungkin kita lebih banyak nanti untuk waktunya ke diskusi dan tanya jawab. Baik, mungkin saya langsung ya. Izin untuk share screen. Nah, jadi Bapak Ibu untuk masuk pada modul modul SIPD DALEB, Bapak Ibu pertama masuk pada landing page pada SIPD kemendagri.go.id. Kemudian Bapak Ibu nanti memilih informasi pembangunan daerah, kemudian Bapak Ibu memilih modul informasi perencanaan pembangunan daerah, dan nanti Bapak Ibu masuk pada modul pengendalian dan evaluasi. Nah, ini untuk halaman login ya. Bapak Ibu nanti memilih kabupaten, sesuaikan, kemudian username-nya, Bapak Ibu dapat menggunakan akun Renstra, akun penginputan Renstra, Bapak Ibu dapat gunakan. Untuk simulasi ini, saya untuk tahun periode Renja itu saya pilih yang 2025. Baik, setelah login akan muncul menu dashboard ya, Bapak Ibu. Pada menu dashboard ini nanti ada menampilkan terkait eh, progres kinerja ya, dari baik itu kinerja subkegiatan,
program maupun kinerja realisasi anggaran. Nah, kemudian untuk Bapak Ibu OPD itu nanti untuk penginputan Bapak Ibu eh, masuk pada menu realisasi kinerja. Nah, pada menu realisasi kinerja ini itu ada tiga komponen ya, nanti yang Bapak Ibu input. Itu yang pertama subkegiatan, program, dan faktor pendukung serta penghambat. Jadi untuk modul SIPD Dalep ini basisnya itu memang dibuat sesuai dengan formulir E81 pada Permendagri 86 2017. Jadi sama ya, pada form E81 yang Bapak Ibu input itu realisasi kinerja, kemudian realisasi anggaran dan faktor pendukung serta faktor penghambat. Jadi untuk teknis penginputan dalam modul SIPD Dalep ini tidak sulit ya Bapak Ibu, karena nanti Bapak Ibu hanya bekerja pada menu realisasi kinerja ini. Saya coba ya untuk penginputan, untuk tahapan pertama ini kita menginput subkegiatan. Kita ambil contoh satu subkegiatan ya Bapak Ibu. Ini pada OPD Bapeda, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, pada subkegiatan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah. Indikatornya, eh, maaf, outputnya adalah tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah. Kemudian indikatornya jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah. Dapat Bapak Ibu perhatikan ya, untuk tabel ini itu sama ya dengan formulir E81 di mana ada target akhir Renstra pada akhir periode Renstra di tahun 2025 hingga 2029, kemudian target kinerja dan anggaran ranger di tahun berjalan ya, di tahun 2025. Kemudian ada juga kolom ya terkait realisasi kinerja pada periode triwulan pertama, kedua, ketiga, keempat. Oke, baik. Untuk mengimpor realisasi pada subkegiatan ini, di sebelah kanan ini ada eh, pilihan ya, realisasi dan tagging DSSD. Bapak Ibu nanti menginput pada eh, realisasi ini, diklik, kemudian ini tampilan layer ya, layer realisasi. Nanti Bapak Ibu langsung memilih status ya, status dari indikator tersebut. Jadi sama ya, sesuai dengan panduan yang saya paparkan Kamis lalu. Jadi Bapak Ibu, yang pertama adalah menentukan status dari indikator tersebut. Tadi indikatornya adalah jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah. Jadi jika indikatornya jumlah dokumen, artinya dokumen yang dibuat mungkin di setiap triwulan atau di triwulan tertentu itu nanti kan di kondisi akhirnya di 2000 maaf di TW4 itu adalah total dari keseluruhan dokumen yang dibuat. Jadi Bapak Ibu tentunya memilih kumulatif. Ini contoh ya. Pada status indikator ini ada tiga pilihan, kumulatif, positif, dan negatif. Kemarin sudah saya sampaikan juga paparan bahan di Kamis lalu bahwa kumulatif ini adalah jumlah ya, jumlah atau akumulasi dari kinerja yang dihasilkan
di setiap triwulan atau pada triwulan tertentu. Kemudian jika positif, positifnya adalah nilai akhirnya, kondisi kinerja akhir di triwulan keempat ya, triwulan terakhir. Contohnya misalnya eh, jenis indikatornya itu peningkatan misalnya. Kemudian sama juga dengan negatif, itu juga di kondisi akhir ya. Itu contohnya mungkin eh, bahasa indikatornya penurunan misalnya, seperti itu. Kemudian setelah status indikator ditentukan, Bapak Ibu menginput realisasi ya, realisasi kinerja. Jadi karena modul ini kan tadi eh, sesuai dengan surat yang sudah kami sampaikan juga bahwa untuk penginputan laporan evaluasi hasil renja ini kita menginput di TW4 2025 dan triwulan pertama 2026. Jadi karena ini tadi saya pilih tahun periodenya 2025, maka untuk penginputan realisasi itu yang terbuka hanya pada triwulan keempat. Jadi nanti Bapak Ibu input ya, untuk indikator kinerja, untuk realisasi kinerja dari kegiatan tadi, diinput pada kolom triwulan keempat. Kemudian setelah Bapak Ibu menginput realisasi kinerja kegiatan, Bapak Ibu lanjut menginput realisasi keuangan. Nah, sebelum itu Bapak Ibu dapat melihat pada data target keuangan realisasi keuangan tahunan. Untuk target atau pagu indikatif 2025 ini kan masih kosong ya Bapak Ibu. Nah, ini kenapa kosong? Ini kan saat Bapak Ibu menyusun Renstra, untuk kita menentukan pagu indikatif itu kan kita memulai pada tahun 2026 hingga 2030. Nah, karena master atau sumber data yang kita pakai untuk penginputan DALEP ini kita mengambil dari Renstra 2025 hingga 2009 dan RKPD 2025, maka eh, karena tadi disusun pagu indikatif itu dimulai 2026, otomatis untuk pagu indikatif 2005 itu datanya tidak tertarik ya. Nah, datanya kosong. Kemudian Bapak Ibu lanjut ya untuk menginput data realisasi keuangan. Nah, sama Bapak Ibu nanti menginput pada kolom triwulan keempat, menginput nilai realisasinya. Nah, untuk menginput nilai realisasi ini, sama seperti formulir E81, Bapak Ibu menginput realisasi per triwulan. Realisasi per triwulan bukan realisasinya kumulatif. Jadi jangan salah nanti misalnya di triwulan pertama Bapak Ibu menginput realisasi 1 juta, kemudian triwulan kedua realisasinya 1 juta, Bapak Ibu menginput 2 juta karena dikumulatifkan. Kalau kita mengerjakan pada formulir E81, Bapak Ibu pasti menginput atau menghitung realisasi keuangan ini itu realisasi aktual per triwulannya. Jadi bukan kumulatif. Saat nanti triwulan berjalan ke triwulan kedua, ketiga, keempat. Jadi berdiri sendiri ya setiap triwulan realisasi keuangannya. Oke, lanjut. Setelah Bapak Ibu menginput data realisasi keuangan, Bapak Ibu nanti menyampaikan ya catatan realisasi setiap triwulan. Jadi catatan ini tentunya nanti membantu Bapak Ibu ya dalam menentukan faktor pendukung dan faktor penghambat. Jadi nanti juga teman-teman LO Bapeda yang mendampingi Bapak Ibu juga pasti akan memverifikasi atau memastikan bahwa setiap subkegiatan ini tentunya nanti tidak hanya bersifat hanya penginputan realisasi kinerja, realisasi keuangan, namun juga nanti tentunya ada catatan lah terkait mungkin misalnya realisasi kinerjanya tidak mencapai target atau ada kendala hambatan dalam pelaksanaan kegiatan, itu nanti disampaikan di dalam
catatan ini. Oke, setelah 4 tahapan ya yang sudah dilakukan dari penentuan status indikator, kemudian penginputan realisasi kinerja, kemudian penginputan realisasi keuangan, dan memberikan catatan, Bapak Ibu dapat melanjutkan untuk menyimpan simpan realisasi. Oke. Nah, ini contoh simulasi untuk indikator yang statusnya kumulatif ya, Bapak Ibu. Mungkin kita cari lagi subkegiatan yang status indikatornya mungkin sifatnya positif atau negatif. Kalau untuk OPD Bapeda ini, sepertinya indikator untuk kegiatan ini statusnya kumulatif ya, karena ini indikatornya dalam bentuk jumlah, hampir semuanya jumlah laporan. Nah, mungkin eh, salah satu contoh ya untuk indikator yang statusnya positif, mungkin seperti ini. Mungkin contoh misalnya untuk dinas PUPR nih. Mungkin untuk subkegiatan penanganan jalan misalnya. Itu kan mereka sudah menentukan untuk targetnya jumlah panjang jalan yang ditangani misalnya 50 kilometer. Jadi nanti kondisi akhirnya, kinerja akhirnya itu harus mencapai 50 kilometer. Mungkin seperti itulah contoh status dari indikator yang sifatnya positif. Seperti itu. Mungkin nanti bisa Bapak Ibu lihat ya di masing-masing subkegiatan yang Bapak Ibu eh, tangani, nanti bisa diperhatikan lagi. Karena jika kita salah menentukan status indikator ini, otomatis eh, sistem pada modul ini, karena dia nanti eh, apa saat menentukan kondisi akhir suatu kinerja itu, itu bisa keliru. Contohnya harusnya misalnya status indikator itu positif karena Bapak Ibu memilih kumulatif, otomatis nanti di kondisi akhir kinerja dia kan mentotalkan. Nah, itu nanti menjadi anomali ya dari realisasi kinerja. Nah, mungkin nanti bisa melebihi target, misalnya jauh dari target, misalnya seperti itu, karena mungkin keliru dalam menentukan status indikator. Baik, mungkin sebelum saya lanjut ya untuk penginputan pada komponen kedua program, mungkin ada yang dari Bapak Ibu yang mau ditanyakan Izin Pak Natalis. terkait dengan teknis cara Natalis. penginputan Izin Pak Natalis. subkegiatan Izin Pak Natalis. modul risiko. Oh ya, ya Pak. Izin Pak Natalis. Silakan Pak. Saya dari Dishub Dari mana Pak? mau Hmm. nanyakan yang untuk realisasi ini. Dia kan Ya, ya. eh, tadi nih kata Pak Natalis yang ngisi realisasi TW4 nih tadi nih disesuaikan dengan eh, Form 81 nih ya. Ya, benar Pak. Kalau dia berarti bukan total keseluruhan anggaran tadi yang diisikan ke T4-nya ya. Oh ya. Ada lagi Pak?
satu lagi, misalnya nih Hmm. realisasi saya hanya kayak evaluasi range, apa nih, penyusunan dokumen perencanaan ini kan sampai di TW3 ya nih, triwulan 3 udah selesai itu. TW4-nya berarti total keseluruhan. Ya, baik, mungkin langsung saya jawab ya. Iya, Atau nanti kalau ada rekan-rekan lagi yang masih mau bertanya, mungkin saya jawab langsung dulu untuk yang dari Dinas Perhubungan. Baik, Pak. Nah, jadi terkait dengan penginputan TW4 ya, 2025 pada iya, modul SPD Darep ini, eh, karena kalau kita bicara Form 81 kan nanti hasil dari keseluruhan kinerja TW1 TW4 kan pasti dikumulatifkan ya, di tabel iya, di kolom berapa itu ya? Kolom 10, 11 atau 12 kalau nggak salah saya itu. Nah, 12. karena kita ini gini Pak, 12, 12. Nah, karena arahan ya ini arahan dari Kemendagri kemarin saat kami BIMTEK, karena modul ini kan dirilis di akhir tahun dan eh, BIMTEK-nya itu dilaksanakan di awal tahun 2026 ini. Jadi karena mungkin supaya tidak membebani ya daerah lagi untuk menginput ulang dari TW1 hingga TW4. Jadi kemarin arahannya itu diminta untuk menginput di TW4 saja. Nah, jadi kalau kita bicara TW4 saja, otomatis kan nanti untuk tabel 12-nya betul Pak ya, tabel 12 itu kan akumulatif tuh dari TW1 hingga TW4. Otomatis di TW4 ini ya kita harus menginput total kumulatifnya supaya nanti di TW12-nya maaf di kolom 12-nya itu sudah nilainya sama gitu bahkan nilai totalnya hanya di Hmm, satu TW di kondisi akhir di TW4 tersebut. Nah, jadi memang nanti di TW4 itu Bapak Ibu jika sudah mengerjakan ya evaluasi hasil reja yang TW4 kemarin yang secara manual ya. Jadi Bapak Ibu nanti tinggal memindahkan saja dari kolom 12 itu Bapak Ibu pindahkan di input pada TW4 di dalam modul SIPD Dalep ini seperti itu. Nah, jadi nanti misalnya tadi kan ada realisasi kinerja itu sudah selesai di TW3 misalnya Pak kan. Namun kan nanti hmm, di kolom 12-nya itu kan otomatis kan sudah apa ada kumulatifnya ya. Berarti iya. total tuh di kolom 12-nya itu nanti Bapak pindahkan di kolom TW4-nya. Seperti itu. Oh, siap. Ya. Jelas Pak ya? Oke, gas, gas. Terima kasih. Oke, baik. Mungkin ada yang lain? Masih ada yang lain? Sebelum kita lanjut pada penginputan eh, komponen berikutnya ya, program. Oke, jika tidak ada, saya lanjut ya. Kemudian Bapak Ibu, untuk menginput program, Bapak Ibu nanti kembali ya pada menu realisasi kinerja, kemudian Bapak Ibu memilih komponen program. Jadi kemarin kami sudah bersurat ya ke OPD untuk permintaan laporan, permintaan penginputan ya, penginputan laporan beserta dengan dokumen evaluasi hasil renja. Jadi kenapa kami meminta kembali dokumen evaluasi hasil renja TW4 2025? Karena pada modul SPD Dalep ini untuk master datanya itu kan eh, kami menarik dari Renstra 2025-2009 dan RKPD 2025. Nah, jadi karena kita menarik
data dari SIPD, maaf dari Renstra 2025-2029, otomatis kan eh, ada indikator program, itu kan berganti ya Bapak Ibu ya, indikator program yang baru karena untuk RKPD 2005 kemarin kan kita masih menyusun berpedoman pada RPD 2023-2026. Nah, karena master data ini kita tarik dari Renstra 2025-2029, otomatis eh, data program yang tertarik itu data program yang ada pada Renstra 2025-2029. Otomatis eh, program dan indikatornya, mungkin programnya masih sama, namun indikatornya itu mungkin sudah berganti semua, berganti baru. Nah, jadi Bapak Ibu dari evaluasi hasil Renja 2025, ini Bapak Ibu nanti em, menghitung kembali untuk kinerja outcome program dari Renstra 2025-2029. Nah, supaya nanti jika kita tidak eh, menginput kinerja program dari Renstra yang terbaru ini untuk tahun 2025, otomatis nanti eh, untuk kinerja programnya otomatis kosong. Nah, ini nanti akan menyulitkan kita dalam melakukan evaluasi ya untuk mungkin nanti ada kebutuhan untuk perubahan registra atau nanti kita di periode akhir periode RPJMD tentunya kita akan mengevaluasi RPJMD. Otomatis jika untuk kinerja program 2025 ini kosong tidak terinput, nah itu nanti akan menyulitkan kita ke depannya. Nah, jadi makanya kami kemarin bersurat, jadi Bapak Ibu selain melakukan penginputan di TW4 2025 juga Bapak Ibu menyusun ya dokumen itu karena tadi adanya perubahan apa indikator dari program karena kita menggunakan Restra yang terbaru seperti itu. Kemudian untuk menginput kinerja program Bapak Ibu, ini ya sama ya langkahnya tadi Bapak Ibu nanti eh, pada kolom aksi ya, pada kolom aksi ini Bapak Ibu dapat memilih realisasi di sini. Dia nanti Bapak Ibu eh, ini layernya, layer untuk realisasi program, Bapak Ibu. Yang pertama itu menentukan status dari indikator program tersebut, apakah statusnya kumulatif, positif, atau negatif. Untuk program contoh ini ya, untuk program penunjang urusan pemerintahan daerah, untuk indikatornya adalah indeks kinerja penunjang urusan pemerintahan, IKPUP, satuannya indeks, nah, ini statusnya ini positif. Ya, karena indeks ini kan nilai akhir ya, kondisi akhir ya, di akhir periode Renja itu statusnya positif. Kemudian setelah menentukan status indikator, Bapak Ibu nanti lanjut untuk menginput realisasi ya, realisasi atau kinerja dari program tersebut. Jadi Pak Ibu pada baris ini ya, data realisasi triwulan, Bapak Ibu nanti menginput pada kolom triwulan keempat, ini berapa nilai dari eh, kinerja dari program penunjang urusan pemerintahan daerah atau indeks ya, indikatornya indeks kinerja penunjang urusan pemerintahan daerah. Kemudian setelah Bapak Ibu nanti menginput kinerja program, Bapak Ibu juga dapat memberikan catatan ya, eh, catatan dari kinerja program tersebut. Ini dapat diinput nanti saat setiap triwulan, misalnya nanti di tahun anggaran 2026 ya Bapak Ibu, nanti setiap triwulan dapat diinput catatannya. Itu nanti teman-teman LO, Bapeda juga akan memantau ya Bapak Ibu dalam memverifikasi penginputan Bapak Ibu. Dan setelah terinput ya data realisasi dan catatan, Bapak Ibu dapat melakukan simpan realisasi.
Jadi dalam dari modul SIPD Dalep ini memang sedikit bukan ya, mungkin belum terlalu banyak membantu ya, karena memang ini hanya perubahan eh, kertas kerja kita saja dari sebelumnya manual kita berpindah pada dalam aplikasi. Namun untuk data, contohnya realisasi keuangan ini memang belum mengalir ya datanya dari penata usahaan. Nah, namun informasinya memang sekarang ini aplikasi ini masih dalam tahap pengembangan, di mana nanti untuk penata usahaan itu eh, akan terintegrasi ya dengan modul SIPD Dalep ini, sehingga nanti Bapak Ibu ke depannya mungkin nanti hanya fokus pada penginputan realisasi kinerja. Untuk realisasi anggaran nanti otomatis sistem yang akan menghitung atau menarik data dari penata usaha. Nah, namun memang eh, yang sedikit membantu tadi yaitu Bapak Ibu tidak perlu lagi ya mempersiapkan format tabel apa formulir E81 misalnya. Kemana kan kalau di tahun di TW1 misalnya di awal tahun anggaran berjalan kan Bapak Ibu masih mempersiapkan kertas kerja. Kemudian nanti kalau di kertas kerjanya misalnya salah dalam apa misalnya menentukan kolom atau mengcopy rumusnya misalnya seperti itu kan. Nah, itu nanti jadi kesulitan Bapak Ibu. Namun kalau kita bekerja dalam modul ini, Bapak Ibu tidak perlu repot lagi lah untuk mempersiapkan kertas kerja ya. Jadi Bapak Ibu tinggal masuk dalam modul ini, tinggal menginput ya Bapak Ibu. Karena juga untuk datanya juga sudah Bapak Ibu input sebelumnya, baik dalam Renstra maupun pada Renja. Seperti itu. Oke, mungkin sebelum saya lanjut pada penginputan faktor penghambat dan penghambat, mungkin ada eh, Bapak Ibu dari OPD yang mau mungkin bertanya, mungkin ada hal yang mau ditanyakan yang kurang jelas dari paparan saya tadi, bisa persilahkan. Selamat pagi Pak Ada? Natalis. Ya, Mungkin silakan Pak Bu. Dari mana? dari Kesbangpol. Oh ya, Nah, saya udah ya silakan ngecek Bu. yang tahun 2025 Pak, yang bagian program. Nah, kebetulan di dalam Renstra kami untuk indikator itu kan berbeda. Jadi di sini tertulis ada dua gitu kan. Nah, jadi yang kami isi ini apakah dua-duanya itu harus terisi atau hanya yang di bagian tahun 2026-nya aja gitu. Terus yang untuk anggaran Ya, Pak, yang untuk anggaran. Nah, ini kan jauh sekali berbeda karena yang seperti saya lihat di sini nilai anggarannya itu yang di Renstra, bukan yang ini kan bukan yang terrealisasi sekarang gitu. Jadi bagaimana ini? Apakah kita biarkan saja atau gimana, Pak? Baik, begitu, Pak. Terima kasih. ada lagi Bu? Oke, baik. Sekarang udah, Pak. Ya. Oke. Langsung saya jawab ya. Nah, jadi tadi Ibu bertanya terkait ada subkegiatan mungkin Bu ya, yang sebelumnya ada di mana di 2025 ya, karena kita kan Indikator narik data program, dari Pak. dia Indikator program. program. Ya. Oh ya, yang Kami sebelumnya semua ada jadi di berubah. yang Hanya sebelumnya ada ada di di 2025 Bu ya. ya. Nah, berubah di tahun 2026. Jadi Kemudian modulnya dua. 26 sudah berubah. Ya. Ya, baik Bu. Mungkin kenapa indikator itu muncul ya? Karena tadi kita kan menarik data dari Renstra terbaru ya 2025-2029 dan RKPD 2025. Tadi kan saya sampaikan karena RKPD tadi 2025 kita
berpedoman pada RPD 2023-2026. Otomatis kan kalau kita sandingkan ini data kan pasti ya tadi eh, bukan tidak sinkron ya. Jadi ada perbedaan ya karena tadi eh, pedoman yang kita gunakan dalam museum itu kan berbeda. Nah, nanti gimana? Apa yang harus diinput? Jadi karena kita TW4 itu kan sudah berjalan, Bu ya. Nah, TW4 kan sudah berjalan, otomatis kan Ibu kemarin sudah menghitung juga kinerja programnya sampai di evaluasi hasil Rendia 2025. Nanti kayak muncul indikator itu, mungkin indikator yang di 2025 kemarin diinput saja, Bu, di 2025 ya. Namun kan nanti di 2026 mungkin tidak perlu, Bu. Tidak usah diinput. Namun yang misalnya yang di 2026 itu muncul ya, di 2025-nya kan kerja programnya, ya itu tetap diinput, Bu. Dihitung yang 2025-nya. Seperti itu. Supaya nanti kan tadi, supaya data itu tidak kosong ya untuk kinerja program di 2025. Berarti di 2025 ini Pak yang kita input dua program itu, dua indikator program itu harus kita input atau hanya yang ada di tahun 2025 saja? Karena contohnya ini eh, indeks indeks apa tuh IKPUP tuh. Nah, di Iya, 2025 kan belum ada itu. Nah, iya, sekali di ya, betul, 2000 betul. Ah, padahal di template-nya ini muncul gitu. Berarti ini oh, muncul, muncul. berarti tidak kita isi yang Oh, itu maksudnya. Nah, ini, IKPUP-nya. Bu. Ya, tadi saya bilang kan, kita coba hitung ulang lagi, Bu, kinerja program tersebut. Karena kan ini kan kalau kita narik dari selain terbaru. Jadi untuk master data program itu kan itu sudah taruh semua, Bu. Kan? Dari yang terbaru. Nah, jadi kita akan menghitung ulang kembali, Bu. Misalnya tadi KPUP tadi kan, Ya. nah, itu akan kita hitung ulang di 2025. Karena kan begini, kegiatan itu kan mungkin tidak berubah ya, tetap sama kegiatannya kan. Nah, namun yang berubah kan yang hanya indikator saja. Nama program mungkin tetap sama juga dengan 2025. Namun indikatornya yang berubah. Nah, itu tadi makanya kita untuk 2025 itu kita coba hitung ulang lagi, Bu, dengan indikator yang baru. Seperti itu. Nah, nanti kan ada rekan-rekan LO juga dari Bapeda, nanti mungkin bisa komunikasi lah lebih lanjut, Bu. Nah, bagaimana cara kita menentukan untuk menghitung. Kan saat menyusun ekstra kemarin juga eh, Bapak Ibu kan sudah mempersiapkan definisi operasional kan, rumus, formulanya seperti apa. Mungkin itu kita coba, Bu, untuk 2025. Sehingga nanti eh, untuk kinerja dari program tersebut tidak kosong. Nah, nah kan memang kita itu tadi ya waktu ya saat penyusunan Renstra itu apa sudah berjalan ya, kita sudah berjalan di 2025 kita menyusun Renstra kan. Dan tadi kita ya menghitung ulang kembali. Kemudian tadi pertanyaan Ibu juga terkait eh, pagu ya, pagu indikatif yang muncul dalam modul itu kan itu dari Renstra dan RKPD yang tentunya sangat jauh ya kita sandingkan dengan APBD. Jadi tidak perlu diambil pusing lagi, Bu, karena eh, untuk modul ini nanti kita bisa pakai sesuai kebutuhan. Jadi nanti saya bisa tarik data APBD. Nah, jadi nanti tergantung kita perlu data yang mana, Bu. Nah, jadi itu kami Bapeda lah nanti yang mengaturnya. Apakah kita mau pakai yang dari RKPD, Registra, atau kita mau tarik dari APBD. Jadi itu sesuai kebutuhan kami, Bu. Seperti itu. Jadi nanti Bapak Ibu APD hanya fokus pada penginputan realisasi, ya, realisasi kinerja, realisasi anggaran. Nah, untuk nanti kinerja anggarannya seperti apa itu nanti kami yang bisa menganalisanya ya. Mau kami tarik dari RKPD, mau kami tarik dari APBD, nanti kami bisa lihat seperti itu. Oke, kira-kira gimana, Bu? Ada lagi? Baik, berarti untuk indikator program tadi semua harus terisi ya Pak, Hmm, yang untuk ya, tahun kita 2025. ya kita lihat dulu, Bu. Ya, nanti kan begini, kalau memang kinerja itu indikator itu memang eh, belum apa ya, mungkin memang apa ya,
eh, apa istilahnya itu, basis datanya mungkin belum ada seperti itu, Bu. Jadi memang belum bisa terhitung atau seperti apa. Nanti kan, nah itu tadi kan dalam penginputan realisasi program itu kan ada catatan, ya kan? Nah, jadi nanti kalau memang kinerja itu tidak bisa dihitung, mungkin karena tadi basis datanya tidak ada seperti itu, karena memang itu baru kita mulai di 2026 ini, nanti dapat catatan saja, Bu. Seperti itu, diberi keterangan lah. Nah, jadi itu nanti asal kita. Baik Pak, terima kasih Pak. Tapi kalau memang itu bisa dihitung, ada datanya ya ya wajib dihitung, Bu. Baik Pak, terima kasih. Ya, oke. Mungkin ada lagi, Pak Ibu, dari OPD. Siang Pak Selain, Natalis. ya, baik. Pak, ini Oh ya, silakan Pak. dari Dinkes Pak, Dinkes Ya, PPKB. ya, Ini ada yang mau saya tanyakan di bagian sub kegiatan ya Pak Natalis. ya, Untuk tahun 2025. Di sini saya baru buka, ada beberapa yang sudah saya isi. Tapi di tahun 2025 ini ada program sub kegiatan KB itu sudah masuk di aplikasi Dalep juga Pak, yang tahun 2025. Apakah Dinkes harus mengisi? Kan mengingat tahun 2025 KB masih belum masuk ke Dinkes Pak. Jadi mohon arahannya Pak, apakah Dinkes mengisi laporan realisasinya di aplikasi ini atau nanti dia tetap masuk di KB, di Dinsos? Terima kasih Pak. ya, baik Pak. Oke, ada lagi Pak? Cukup Pak. Oke, oke, baik. Saya jawab Pak ya. Jadi begini Pak, kemarin kan ada perubahan nomenklatur perangkat daerah ya. Ya, Jadi bergabungnya bidang KB Pak ya, KB dan ya. eh, apa lagi? Hubungan apa ya? Nah itulah bidang KB bergabung dengan Dinkes. Jadi begini Pak, karena kan kita PD ini kan PD yang nomenklatur terbaru ini kan sudah kita sesuaikan ya dengan Reinstra kita yang terbaru Pak. Nah, 2025-2009. Jadi eh, untuk program tersebut misalnya tadi untuk urusan KB tadi kan, ya itu tetap diinput oleh dinas yang terbaru ini Pak. Seperti itu. Karena kan untuk data-data dan data-data kinerja atau seperti apa kan pasti kan dari bidang yang dari awalnya dari Dinsos kan yang kemudian bergabung dengan KB pasti kan data-data itu juga dibawa Pak. Seperti itu. Nah, karena kan mereka pindah eh, bergabung kan juga programnya juga kan pindah seperti itu Pak kan. Otomatis pasti mereka mau mempunyai lah data-data terkait program yang sudah mereka jalankan, baik itu di OPD yang sebelumnya seperti itu Pak. Nah, jadi Pak, nanti mohon ketika maaf. kembali ke, Mohon maaf Pak, tapi kan KB bergabung di Dinkes itu di Februari tahun 2026 Pak. ya Pak. Namun gini Pak, kalau kita kembalikan ke dinas lama misalnya Pak, ke dinas sosial nih untuk menginput ini kan otomatis kan data-data juga sudah mereka tidak pegang Pak, karena kan bidangnya sudah pindah ke Dinkes seperti itu Pak. Otomatis kan misalnya perencana mungkin sebelumnya di bidang KB kan mungkin kan ikut juga pindah seperti itu. Jadi terus kan data-data terkait perencanaan, mungkin kinerja seperti itu pasti masih ada di bidang tersebut Pak. Kalau kita kembalikan sekarang penginputannya kembali ke Dinsos, ya mereka pasti nanti menyampaikan wah ini bidangnya sudah pindah ke Dinkes. Nah, jadi memang kembali lagi ini untuk 2025 ya itu menyesuaikan Pak. Karena kan kita domennya dari Renstra nih Pak, 2025 2029 kan. Sebenarnya kan OPD yang terbaru ini memang harus mengikuti Renstra, Renstra yang terbaru. Cuma kan dalam prosesnya memang tadi kan eh, untuk ya tadi kan untuk
pembentukan PD itu kan tahapannya ya kita tahu juga bahkan cukup panjang sampai ke perda ya seperti itu. Jadi ya sebenarnya memang operasionalnya memang itu di 2025 sebenarnya nomor satu OPD yang terbaru itu Pak. Seperti itu makanya kan sesuai dengan Renstra yang terbaru. Nah, jadi ya itu kembali ke dinas apa OPD yang untuk nomenklatur yang terbaru ini Pak. Oke Pak, siap Pak. Ya, itu Pak. Oke baik, masih ada lagi Bapak Ibu? Mungkin dari OPD lainnya. Mungkin saya tambahkan ya terkait dengan kondisi misalnya untuk realisasi biasanya kita kan bekerja di awal tahun misalnya di TW1, TW2 kita sudah bekerja nih. Namun untuk proses eh, realisasi anggaran kadang kan kita ya tadi bilang terlambat nih. Misalnya kita melaksanakan kegiatan di TW1, kemudian untuk realisasi anggarannya nanti mungkin di TW2. Itu seperti apa penginputannya? Jadi kalau kita biasa ya, kalau kita dulu bekerja di Formulir 81 kan, ya kadang memang di TW1 sudah ada kinerja, namun anggarannya kosong. Ya sama juga, itu di modul ini bisa seperti itu. Jadi Bapak Ibu bisa di TW1, ya, subkegiatan, di satu subkegiatan, sudah ada realisasi kinerja, Bapak Ibu input. Namun untuk realisasi anggarannya masih ada, karena itu ada mungkin karena proses administrasi dan lain-lain bicara di TW2. Jadi itu nanti di TW1 itu realisasi anggarannya dikosongkan saja tidak apa-apa. Nah, nanti Bapak Ibu beri catatan di situ. Jadi karena administrasi terkait realisasi anggaran yang terlambat seperti itu. Nah, jadi itu kondisinya. Jadi memang modul ini memang itu ya basisnya dari Formulir 81. Jadi seperti itulah tadi. Jadi eh, tidak ada masalah kalau misalnya kita menginput ada yang kosong misalnya terkait dengan kinerja atau realisasi kinerja maupun realisasi anggaran. Jadi tidak wajib bahwa di ITW tersebut harus terisi misalnya seperti itu. Jadi lihat kondisi kinerjanya Bapak Ibu. Oke, jika tidak ada, saya lanjut ya untuk eh, penginputan untuk komponen yang terakhir ya. Kita kembali lagi ya pada menu realisasi kinerja, Bapak Ibu memilih komponen faktor pendukung dan penghambat. Nah, kemudian nanti Bapak Ibu memilih renja ya, renja. Kemudian nanti Bapak Ibu filter ya perangkat daerahnya, dipilih, sesuaikan, dan akan muncul ya, muncul tabel data faktor dan tindak lanjut ini. Nah, ini sama ya, seperti Formula 81, di mana ada faktor pendukung, keberhasilan kinerja, faktor penghambat, pencapaian kinerja, kemudian tindak lanjut pada triwulan berikutnya, kemudian tindak lanjut dalam range SKPD berikutnya. Jadi nanti Bapak Ibu OPD cukup nanti menginput pada mengisi catatan pada faktor pendorong dan faktor penghambat. Kemudian untuk tindak lanjut ini nanti jadi kewenangannya Bapeda. Di para LO ya, di masing-masing LO nanti memberikan tindak lanjut, misalnya untuk triwulan berikutnya seperti apa. Kemudian untuk masukkan dalam range OPD berikutnya, seperti itu. Jadi nanti untuk pengisian faktor pendukung, faktor penghambat, ya tadi kan kalau Bapak Ibu setiap subkegiatan, program diberikan catatan seperti itu, tentunya nanti mempermudah Bapak Ibu untuk menganalisa atau menentukan ya apa yang menjadi pendorong atau yang menjadi penghambat. Seperti itu. Nanti Bapak Ibu setelah mengisi itu disimpan ya, klik simpan faktor dan tindak lanjutnya. Nanti diisi sesuai dengan triwulannya Bapak Ibu, setiap triwulannya. Nah, jadi jangan sampai eh, salah kamar ya di triwulannya. Karena ini dia tetap terbuka nih, baik TW1, 2, 3, 4. Berbeda dengan penginputan realisasi tadi kan dia terkunci, disesuaikan dengan
eh, settingan apa permintaan triwulan mana yang akan diinput seperti itu. Oke, baik. Setelah Pak Ibu menginput ya realisasi kinerja dari subkegiatan program, kemudian menentukan faktor pendukung dan penghambat, nanti Bapak Ibu dapat eh, mencetak ya atau melihat ya laporan hasil dari penginputan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu dapat memilih pada menu laporan ya di sebelah menu realisasi kinerja, menu laporan, Pak Ibu pilih ya untuk realisasi kinerja. Nah, ini Ibu dapat lihat bahwa tabel yang muncul ini adalah tabel form E81 ya, Bapak Ibu. Ya, dan muncul adalah form E81 itu. Kemudian ini bisa Bapak Ibu cetak ya. Di sini ada menu ya untuk mencetak. Kemudian Bapak Ibu pilih ya sesuai kebutuhan mau cetak di TW berapa. Klik saja. Ini hasil cetaknya Bapak Ibu ya. Ini sama ya, sama persis dengan formulir E81. Kemudian Bapak Ibu juga dapat melihat ya, menganalisa hasil kinerja ya. Itu dari menu laporan tadi, kemudian Bapak Ibu memilih report ya. Jadi Bapak Ibu sesuaikan kebutuhannya, Bu mau untuk triwulan berapa, pilih misalnya, kemudian tentukan memilih perangkat daerah, kemudian Bapak Ibu dapat memilih nih untuk eh, laporan yang Bapak Ibu butuhkan yang mana. Apakah misalnya formulir E81 seperti ini, kemudian dapat capaian program saja atau hanya capaian kegiatan, kemudian daftar progres penginputan indikator. Nah, ini juga dapat dilihat ya. Ini untuk daftar progres ini kita dapat memantau nih penginputan kita sudah semuanya atau ada yang terlewat bisa kita pantau di sini. Oke, kemudian ada juga menu tool ya. Tool ini untuk melihat ya analisa realisasi ya, analisa realisasi. Karena belum terisi ya, belum terinput semua jadi tidak muncul. Nah, ini hanya untuk membantu ya, untuk menganalisa realisasi kinerja. Pada menu tool ini mungkin ini nanti juga dipakai oleh para LO ya, mungkin nanti untuk menentukan eh, tindak lanjut ya, tindak lanjut dari hasil dari evaluasi hasil renja perangkat daerah setiap triwulan mungkin nanti dapat melihat dari analisa realisasi pada penginputan eh, PD. Kemudian juga ada menu ya help desk ya, ini membantu Bapak Ibu ya bisa nanti melihat panduan ya. Ini panduan ini nanti semua modul ya yang ada pada Kemendagri apa ya SIPD Go ID di dapat Bapak Ibu download ya panduannya di sini. Kemudian nanti untuk menu ini
Ini menu profil ya, ini profil ya. Jadi Bapak Ibu juga dari modul SIPD Dalab ini dapat beralih ya, dapat juga mengakses langsung ke menu RPJPD dan modul RPJPD dan modul Renstra Perangkat Daerah. Jadi nanti tidak perlu logout, jadi langsung saja nanti bisa berganti modul di sini. Jadi nanti Bapak Ibu memang intinya hanya nanti bekerja pada menu realisasi kinerja ini, seperti itu. Jadi secara teknis penginputan tidak sulit ya Bapak Ibu. Ini sederhana lah seperti itu untuk menu modul ini. Jadi Bapak Ibu hanya perlu apa ya mungkin sementara ini mempersiapkan lah ya. Mungkin masih bekerja secara manual mungkin untuk menentukan indikator kinerja, kemudian menentukan realisasi anggaran seperti itu. Nah nanti kalau kalau mungkin kalau Bapak Ibu memang sudah apa secara data mungkin sudah matang dari setiap pelaksanaan sebuah kegiatan mungkin bisa langsung saja bekerja pada modul ini. Jadi tidak perlu lagi bekerja secara manual. Tapi pastinya sih kalau memang apa kita bekerja untuk lebih apa teliti ya supaya tidak ada yang tertinggal pasti pasti Bapak Ibu juga masih bekerja pada kertas kerja manual seperti itu untuk menentukan indikator kinerja. Baik, mungkin itu ya eh, simulasi dari penginputan modul SIPD DALEV di mana juga waktu untuk penginputan ini jadwalnya ini masih berjalan ya Bapak Ibu. Itu sudah kami tentukan sampai 1 Mei ya, hari Jumat 1 Mei. Jadi sebelum mungkin waktu masih ada ya, masih ada setengah jam lagi ya dari jadwal yang sudah kita buat ini. Kira-kira masih ada hal atau yang mungkin yang masih belum jelas atau seperti apa yang mau Bapak Ibu tanyakan? Itu masih kita silakan ya Bapak Ibu. Izin Pak, saya bertanya lagi dari Kesbangpol. Ya Bu, ya silakan. Ini Pak, beberapa subkegiatan kan ada yang tidak punya anggaran, namun terdata di sini kan. Jadi apakah harus kami isi juga atau biarkan saja kosong gitu Pak? Baik Bu. Ya ini kan kenapa kosong kan karena kita narik dari restoran ya. Kemarin kan di Sodesa kita siapkan rumahnya dulu kan. Baik Betul supaya Pak. siapkan rumahnya. Namun saat kita penyusunan resa mungkin kita kembali lagi dari pagu apa SE ya misalnya SE pagu dan lain-lain ya kita sesuaikan kembali. Tentunya ada beberapa kegiatan yang sebelumnya sudah kita rancang di Resra, Servisnya Renja itu ternyata karena tadi keterbatasan pagu tadi, jadi kita tidak laksanakan misalnya seperti itu. Ya sama sih Bu, karena seperti kita bekerja di FOME 81, juga kan karena kita di 81 itu kan ada tabel kondisi akhir Renstra kan, kondisi kinerja, kondisi akhir Renstra. Jadi kan ya sebelum kita apa menginput itu kan kita memasukkan dulu tuh program subkegiatan yang ada pada Restra dalam tabel tersebut. Jadi sama juga dengan modul ini, otomatis kan akan muncul tuh subkegiatan yang tidak berjalan ya itu ya kita tidak karena tidak kita laksanakan dalam rejanya ya udah kita tidak ikut Bu. Tapi tetap akan muncul karena tadi kita kan menariknya kan dari Restra seperti itu Bu. Berarti kita kosongkan saja ya Pak. Ya, di kosong saja. Jadi yang ada realisasinya saja yang diinput.
Oh ya Pak, untuk formulir ini apakah bisa kita gunakan untuk dokumen E81-nya Pak? Langsung kita cetak di sini saja? Atau kita harus pakai Excel yang udah kita biasa pakai gitu Pak? Langsung saja, Bu. Langsung dicetak dari modul ini, Bu. Kalau sudah Ibu input semua, langsung dicetak saya dari modul ini. Jadi tidak perlu lagi dibuat manualnya. Dia langsung diinput. Apa langsung dicetak saja dari modul ini, Bu. Oke baik Pak, terima kasih arahannya. Izin Pak Natalis. Ya, Pak, ya. Silakan, Pak. Ah, mau nanya sedikit. Yang di program ini kan yang diisi data realisasi triwulan 4 tuh, yang di program, Ya, yang diisi kan betul, betul, Pak. data realisasi yang T4 tuh, Pak Natalis ya. Ya, betul, betul. Itu total anggaran ke atau total apa tuh Pak Natalis? Itu diisi realisasi kinerja, Pak. Bukan anggaran, Pak. Realisasi kinerja Oh bukan. program. Nah, untuk Hmm, penghitungan komponen program, Pak, kan? mm-mm. Penghitungan program itu Program. hanya realisasi saja, Pak. Realisasi kinerja program. Bukan anggarannya, Pak. Oh bukan. Iya, betul. Betul. Nah, anggaran itu hanya di subkegiatan, Pak. Nanti dia kumulatif. Nanti saat kita cetak tabelnya, nah itu nanti dia akan kumulatif ke program anggarannya. Tapi kita nginput anggaran itu hanya di subkegiatan saja. Jadi kalau program nih realisasi kinerjanya. Betul, biasanya kita ada program, Pak. Nah, Oke, terima kasih. ya, siap. Masih ada Bapak Ibu? Atau rekan-rekan LO mungkin ada yang mau menambahkan? Please, nambah. Ya, siap. Oh ya, siap, siap. Silakan Pak Wahyu. Baik, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Menanggapi terkait beberapa pertanyaan teman-teman terkait eh, isian yang ada di modul DALEV ini. Yang pertama tadi sudah dijelaskan oleh Pak Natalis bahwa di beberapa tempat tadi ini adalah tarikan dari eh, RKPD ya, sebenarnya RKPD 2025 maupun 2026 di setiap tahun anggarannya dan Renstra. Kalau Renstra otomatis pasti dia akan menarik data yang tahun Renstra yang terbaru karena sebelumnya bahwa eh, di modul sipd.go.id ini eh, tidak terisi ya Renstra yang periode sebelumnya, bahkan di RPD juga tidak ada. Nah, terkait ada isian yang double-double tadi terkait indikator karena sebenarnya itu tarikan dari RKPD-nya. Ya kalau untuk 2025 tertarik dari RKPD makanya ada di bawah dalam setiap kegiatan maupun program itu ada tulisan oh itu tertarik dari Renstra atau dari RKPD.
Nah, terkait indikator yang berbeda, tadi dalam setiap misalnya, kalau dulu indikator program dalam RKPD-nya, seperti contohnya saya lihat tadi berapa kasus di Dinkas untuk di tahun 2025 masih ada indikator program yang jumlahnya sangat banyak ya, maksudnya berbeda dengan Renstra yang sudah kita buat. Nah, untuk 2025 itu sebenarnya eh, bisa saja diisi dengan indikator yang lama karena muncul dua-duanya ya untuk program maupun mungkin subkegiatan juga sama ya, tarikan RKPD-nya masih di tahun 2025 RKPD yang lama, indikator programnya muncul dengan indikator yang lama misalnya. Diisi saja untuk 2025 sesuai dengan eh, realisasi ya kan sudah dibuat nih harusnya nih dokumennya nih untuk program ya. Kan di situ kalau yang lama itu eh, targetnya nol jadi nol gitu ya karena tertarik di Renstra nggak ada. Diisi aja yang di situ target kondisi akhir Renstranya di program itu berapa. Nah, kalau di Renstra otomatis kalau 2025 eh, indikator yang baru 2025 belum ada realisasinya itu masih bisa dinolkan ya. Nah, itu kalau untuk di program. Kalau untuk di subkegiatan tadi berkaitan juga dengan menjawab pertanyaan Bu Faryani yang dari Kesbangpol. Pak, itu ada subkegiatan yang nol ya, anggarannya nol. Karena memang di rensanya kita buat rumahnya bahasanya, tapi anggarannya tetap nol. Itu tetap diisi ya Bapak Ibu ya, sesuai dengan kondisi real yang ada. Di rensanya kenapa? Karena ini nanti juga sebagai bahan evaluasi kita. Ya, kalau memang nanti di pertengahan tahun memang kita tidak merencanakan kegiatan itu memang setiap tahun pendanaannya nol. Karena evaluasi ini kan berjalan berdasarkan tahun-tahun kinerja Renstra nantinya ya. Ya, nanti Renstranya di akhir periodenya tercapai atau tidak. Ya, jawabannya ada di kita semua. Jadi walaupun tidak ada anggarannya, itu tetap diisi realisasi kinerjanya. Ya kalau dia nol karena tidak dikerjakan nol. Tapi kemarin juga ada eh, masih dalam proses apa ya argumentasi dan sedikit diskusi perdebatan ada subkegiatan itu anggarannya nol tapi kinerjanya bisa dibuat kok Pak. Ada yang berargumentasi seperti itu. Ya walaupun anggarannya nol tapi tetap dikerjakan. Ya saya nggak tahu ini benar atau enggak. Tapi menurut saya agak nggak realistis saja. Kalau tetap dikerjakan, kenapa tidak ada pendanaannya? Ya gitu ya. Nah, sebenarnya karena memang kalau keluaran ya, output dari suku kegiatan itu kan semuanya sama laporan, kemudian eh, dokumen. Nah, sebenarnya Bapak Ibu sendiri yang lebih tahu itu laporan-laporan apa. Ya, misalnya dalam satu subkegiatan itu fasilitasi kah, sosialisasi, atau apa diseminasi atau apalah di situ ya yang sifatnya subkegiatan. Nah, walaupun dalam satu subkegiatan itu keluarannya dokumen atau laporan, itu sebenarnya bisa jenisnya bisa bermacam-macam, ya. Nah, memang karena keterbatasan anggaran sudahlah Pak, saya nggak mau repot input banyak RKA, akhirnya pakai saya satu subkegiatan tersebut, tapi keluarannya bisa dua misalnya. Ya itu bisa terjadi. Nah, tapi sebaiknya walaupun itu nol, ya, makanya ini masih 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 apa ya, masih dalam proses pengkajian kami di bidang perencanaan maupun di Bapeda. Gimana nih? Memang sih betul menyiapkan rumahnya, bahasanya menyiapkan rumahnya. Tapi akhirnya pada saat kita bekerja di sistem seperti ini, kita harus mempertanggungjawabkan hal ini. Ya, bagaimana pelaporan kinerjanya. Kalau kalau anggarannya nol, apakah kinerjanya bisa terpenuhi? Ya, padahal tiap tahun kita nggak kerjakan, gitu ya. Kegiatan itu nggak kita pakai. Itu yang kan nanti kita evaluasi supaya karena nanti ada yang namanya evaluasi keselarasan antara eh, perencanaan dan penganggaran. Ya, kalau tidak ada kinerja yang akan kita targetkan atau kinerja yang tidak kita kenapa tidak didanai? Begitu juga sebaliknya. Ya, kalau tidak didanai, bagaimana kinerja itu ada keluarannya? Nah, mungkin atau tidak. Nah, jadi kalau memang ke depannya mungkin
tidak ada cerita menyiapkan rumahnya, ya. Dan Bapak Ibu perlu kita sepakati bersama, kita pahami bersama bahwa sebenarnya Renstra ini, kalau Renstra ya, Renstra ini bisa kita ubah setiap tahun, ya. Misalnya tahun tahun depan ini tahun ini ya, kita evaluasi nih, kita mau ngubah Renstra untuk tahun 2000 karena ternyata sampai dengan semester 1 misalnya nanti di bulan Juli sebelum perubahan RKPD, ternyata kegiatan yang seharusnya tidak ada kita adakan atau sebaliknya yang harusnya eh, sudah ada tapi ya pagunya nol kita tidak pakai kita hapus saja. Tapi nanti di evaluasi berikutnya kita tambahkan saja. Toh toh setiap eh, di setiap tahapan kita bisa menambahkan subkegiatan maupun menghapusnya. Ya, yang penting nanti itulah yang nanti jadi bahan evaluasi. Kalau memang tidak ada pendanaannya, nanti akan kita hapus saja dari renstra-nya. Ya, mungkin nanti secara teknis kami dari Bapeda mungkin akan mengkoordinir dan mengkaji hal ini dan nanti akan diinformasikan. Karena ya inilah substansi dari evaluasi ya sebenarnya ya. Direncanakan ada tapi tidak dikerjakan. Nah, itu kan sebenarnya menjadi catatan kita juga. Kenapa tidak dikerjakan? Nah, catatanlah itulah yang harus diisi. Kenapa? Nah, keluarannya apa? Dokumen apa sih sebenarnya yang tidak terpenuhi? Begitu juga teman-teman yang milih semuanya diisi, kegiatannya semua ada. Sebenarnya harus kita pahami juga, kegiatan ini keluarannya dokumen apa atau laporan apa, ya. Kalau memang tidak ada, tiap tahun tidak kita kerjakan, kenapa harus ada? Oh, takut nanti ada arahan kebijakan dari pusat atau dari provinsi supaya ada. Ya kalau memang ada arahan kebijakannya berarti tinggal kita tambahkan saja nanti di perubahan RKPD-nya. Yang nanti kita akan tambahkan pada saat akhir tahun kita mau mengubah range ya kita masukkan lagi sesuai dengan target yang ada. Tapi faktanya sekarang kok kita memang kemarin di Reza berpikir ideal, semua di kegiatan diadakan, kemudian didanai, makanya Pagu RPJMD-nya juga lengkap, ya. Nah, seperti itu. Nah, ini masukan saja. Jadi, jika memang tidak ada target kinerjanya tapi tidak dikerjakan, tetap laporannya dan catatannya diisi, ya. Walaupun itu nol, ya. Nah, nanti pada saat kita eh, berjalan lagi di tahun kedua. Ini kan 2026 masih kita lagi berjalan berjalan ya. Nah, nanti jika memang kegiatan itu tidak kita gunakan, mungkin kita di 2027 kita melakukan perubahan renstra, kita hapus saja dan pagu-pagu subkegiatan itu kita bisa lebih realistis seperti itu. Kita sesuaikan dengan kondisi keuangan yang ada. Mungkin itu. Kemudian tadi juga itu yang pertama. Kemudian eh, saya lihat juga di subkegiatan ini, ya, karena kita bekerja dalam satu sistem ya, scpd.go.id ini terkoneksi antara eh, Rakortek, satu data, DSSD, ada tagging DSSD, ya, tagging DSSD. Saya kurang tahu juga, maksudnya kurang mengikuti itu DSSD. Mungkin jika memang kan selama ini ada permintaan data juga dari teman-teman dari Bu Feby dan Bu Kristi biasanya di sini terkait data-data yang diminta berkaitan dengan tagging di SSD. Nah, eh, ini fitur ini sepertinya seharusnya bisa dipakai ya. Nah, apakah ini bisa ditarik untuk pelaporannya atau bagaimana? Karena tapi kalau dilihat ini modulnya ngisinya gimana saya juga nggak ngerti nih. Ya, tagging tagging di SSD ini apakah data ini tertagging di DSSD tapi di semua subkegiatan ada ya, Lisa? Jadi ada informasi ya, Bang. Ada informasi makanya yang Area ini tidak ada data yang nah, karena memang mungkin mungkin dari awal kita waktu di Renstra juga nggak ke tagging malahan. Saya nggak tahu atau di modulnya di modulnya wali data juga dia tidak tertagging ya. Eh, Dan kita sama-sama belajar ya Bapak Ibu, ini barang yang baru juga ya, ya. Dan ini sistem yang buat kita tinggal pakai. Sebenarnya ini seharusnya untuk mempermudah kita. Kayak tadi ini cukup menarik menurut saya ada terkait
eh, modul report, realisasi, kemudian ada tools analisis ini bisa kita gunakan untuk melihat ya progres kinerja. Jika ini semua kita kerjakan dengan baik, kita isi dengan lengkap, eh, kita juga bisa pakai data-data ini untuk melakukan evaluasi ya. Nanti misalnya data sama, nanti kan setelah perencanaan, nanti penyusunan, nanti ini pelaporan, kemudian nanti laporan kinerja LPPD, LKPD, LAKIP. Kalau memang kita semuanya terisi, saya seharusnya eh, ini sangat menolong seperti itu ya. Ini terkait dari dashboard aja kita sudah lihat oh sebenarnya progres kinerjanya naik atau turun ya, baik di setiap level output maupun outcome di sebuah kegiatan maupun di programnya. Eh, jadi itu mungkin yang bisa saya tambahkan, mungkin sebagai pemahaman kita bersama, sebagai informasi, mungkin ke depan kita bisa samakan persepsi terkait untuk eh, penggunaan modul-modul yang ada dalam SPD ini. Terima kasih atas perhatiannya. Eh, saya kembalikan ke pemandu acara. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Pak Wahyu untuk tambahannya ya. Kayak tadi ada hal-hal yang perlu kita eh, apa ya kita sesuaikan lagi ya. Ada beberapa tadi tambahan terkait kegiatan ya yang memang disiapkan rumahnya namun tidak dilaksanakan di dalam Renja Bapak Ibu. Nah, itu tetap nanti diberikan catatan ya. Betul itu supaya kita nanti bisa memantau ya Bapak Ibu ya. Bahwa memang kegiatan ini ternyata eh, memang bukan apa ya, tidak diperlukan atau memang belum dapat dilaksanakan di saat di tahun berjalan ya. Itu nanti uh, Bapak Ibu bisa menambahkan catatan ya di masing-masing subkegiatan tersebut yang, yang ada pada Renstra namun tidak dilaksanakan pada Renja. Oke, baik. Kira-kira masih ada lagi Bapak Ibu yang mau ditanyakan ya untuk batas waktu penginputan itu sudah kita atur ya sampai hari Jumat ini paling lambat. Tapi nanti akan kita pantau lah di setiap hari akan kita pantau progresnya. Namun diusahakan waktu yang ada dapat dimaksimalkan ya Bapak Ibu. Mengingat tadi kalau kita bekerja secara sistem ini kita juga terpantau ya. Baik nanti laporan yang sudah kita hasilkan ini mungkin akan dipakai untuk fasilitasi mungkin oleh provinsi atau ada apa mungkin pemeriksaan atau seperti apa itu nanti bisa dilihat itu jadwal. Jadi kalau kita sering buka tutup jadwal itu juga menjadi catatan ya Pak Ibu. Ini ya, kami harap ya Bapak Ibu dapat memaksimalkan lah waktu yang ada. Saya rasa untuk penginputan TW4 2025 juga kan Bapak Ibu juga sudah selesai ya kemarin secara laporan secara manual ya. Saya rasa itu hanya memindahkan saja dari dari laporan evaluasi hasil ranking yang sudah Bapak Ibu kerjakan kemarin. Dan untuk TW1 juga 2026 kemarin sudah berakhir ya di Maret ya, di akhir Maret. Nah, ini juga sudah masuk ke akhir bulan April ya. Saya rasa juga pasti data-data itu sudah Bapak Ibu
siapkan lah. Nah, juga sudah cukup panjang juga waktu yang tersedia seperti itu. Oke, kira-kira masih ada Bapak Ibu? Kalau memang tidak ada ya nanti kita cukupkan saja mungkin. Saya masih saya tunggu ya. Rekan-rekan LO yang lain mungkin ada hal yang mau disampaikan atau yang ditanyakan. Dipersilahkan ya. Jangan lupa Bapak Ibu yang sudah bergabung untuk mengisi absen ya. Linknya sudah kami sertakan pada kolom chat. Baik, jika tidak ada lagi yang mau ditanyakan, nanti Bapak Ibu ya, kalau memang ada hal yang dirasa masih belum jelas, nanti dapat berkoordinasi langsung ya dengan para LO. Untuk, Nah, totalis oh ya Pak, baik Pak. Silakan Pak Kabit. di tambahan tuh. Ya, terima kasih atas waktunya. Dari kemarin kan kita minggu lalu ya, banyak juga yang menyampaikan bahwa antara program kegiatan lah utamanya di Renstra dengan di Renja 2020 itu kan berbeda. Ada penambahan atau memunculkan sebuah kegiatan baru yang tidak sesuai dengan Renstra yang ada. Yang kedua terkait tadi ada juga disampaikan di Renja ada pendanaannya tapi akhirnya pada penganggaran tidak ada karena keterbatasan anggaran. Nah, kedua hal ini tolong ditulis dalam faktor pendorong faktor penghambat tadi. Artinya kita tidak bicara pencapaian kinerja secara umum ya, apa itu program, kegiatan, tapi juga berbicara tadi permasalahan yang ada itu apa saja. Nah, ini kan nanti akumulasinya akan menjadi evaluasi bahwa untuk mengakomodir perubahan-perubahan subkegiatan yang digunakan dalam RNJ itu akan dilakukan perubahan pada renderanya. Nah, ini kan catatan-catatan seperti ini tertulis begitu ya, karena aplikasi ini sudah dibangun sedemikian rupa dan kami melihat bahwa yang dikerjakan di tahun sebelumnya kolom ini banyak diabaikan, ya, hanya mengisi tabelnya, tapi yang faktor pendorong penghambat ini minim informasi. Jadi faktor pendorong penghambat ini adalah suatu narasi untuk menjelaskan apa yang sudah diinput terkait kegiatan program ini maupun permasalahan yang ada. Ya, hal-hal klasik, misalnya kegiatan ini sudah direncanakan, direnja, tapi tidak ada anggaran, itu bisa disampaikan. Yang disampaikan Pak Wahyu tadi ternyata ada strategi karena keterbatasan anggaran hanya mengambil salah satu kegiatan padahal outputnya juga ada beberapa. Nah, itu disampaikan ya, dinarasikan dalam faktor pendorong, faktor penghambat. Sehingga ini kami di Bapeda mengetahui hal-hal yang terjadi di OPD. Ya, sebenarnya hal ini juga rangkuman ya. Ini kan rangkuman. Hal yang tertulis lebih panjangnya ada di dokumen nantinya. Nah, ini intisarinya ya inilah yang diinput di SIPD modul DALES ini. Kalau di narasi lengkapnya mungkin di dokumen renjanya, pelaporan renjanya. Tapi ya di inputan ini jangan lupa juga di dokumen panjang lebar bercerita terkait permasalahan, faktor pendorong, penghambat dan sebagainya. Nah, itu juga diinput begitu ya, disarikan dalam modul DALEP SIPD ini. Yang kedua, jangan sampai ada juga, nah ini perlu kita terus berulang-ulang, pencapaian kinerja ini bukan pencapaian realisasi anggaran ya. Nah, itu juga harus dipahami oleh Bapak Ibu sekalian. Karena kami masih melihat ya
kinerja itu disamakan dengan realisasi anggaran. Nah, padahal kita di Renstra kemarin sudah panjang lebar menjelaskan terkait indikator ya. Indikator itulah kinerja kita. Tadi bicara dokumen. Dokumennya terbentuk enggak di akhir tahun kegiatan. Nah, Bapak Ibu selaku perencana atau yang ditugaskan juga mengecek kalau outputnya berupa dokumen, laporan, dokumen harus dibuat. Nah, artinya realisasinya benar gitu. Artinya dalam akhir tahun atau di TW berapa kalau memang sudah selesai dilaksanakan, outputnya berupa laporan itu ada. Nah, jadi pertanggungjawabannya ada sesuai dengan output yang dihasilkan. Nah, itu jangan lupa ya kita kerja rapi begitu, segala hal terkait kinerja itu terlaksana. Kalau yang program memang itu ya berupa eh, outcome ya, sama juga dengan tujuan sasaran kita berupa outcome. Itu mungkin outputnya tidak berbentuk nyata ya, nah, kinerjanya. Tapi kalau suatu kegiatan kan nyata dia, ada laporannya, ada bentuk fisiknya yang bisa dilihat begitu. Nah, itu tolong nanti ya kelengkapan-kelengkapan itu memang ada. Jadi kalau kita menginput dia tidak sekedar menginput. Ya kalau di renjanya kegiatannya memang satu dokumen atau dokumen dia memang dua dokumen itu ada gitu dihasilkan dalam pelaksanaannya. Jadi itulah intinya Dalek bahwa dengan Dalek ini kan perencanaan ini satu siklus ya mulai dari awal sampai ujungnya itu Dalek ini. Nanti kita balik di perencanaan. Dan Bapak Ibu juga dalam mengarasikan Renja itu salah satunya hasil Dalek. Itu ditampilkan untuk bagaimana kita merencanakan di tahun berikutnya. Mungkin itu Pak Natalis yang bisa saya tambahkan sedikit. Terima kasih atas waktunya. Baik, terima kasih Pak untuk tambahannya ya. Bisa Bapak Ibu perhatikan tadi apa yang sudah eh, Pak Rahmat sampaikan. Mungkin ada hal-hal yang tentu menjadi perhatian kita bersama ya, Pak Ibu, dalam kita eh, melaksanakan DALEP ini. Memang tujuan dari DALEP itu ya kita tentunya kita menyempurnakan lah perencanaan yang sudah kita susun. Ya kita perlu mengoreksi itu ya kita melaksanakan DALEP ini. Kita menilai dari perencanaan tersebut, hasil yang sudah dicapai dari perencanaan tersebut, itulah kita kita nilai dengan DALEP ini seperti itu. Sehingga nanti perencanaan yang kita susun ke depannya tentunya eh, sesuai dengan apa eh, kaidah-kaidah perencanaan yang sudah diatur ya di dalam aturan teknis sendiri Kemendagri 86 2017 seperti itu. Nah, mungkin jika tidak ada lagi dari Bapak Ibu OPD yang mau apa, menanyakan hal yang kurang jelas dari teknis atau cara penginputan di SPD dalam ini, nanti juga Bapak Ibu juga dapat eh, kalau memang ada hal yang mau ditanyakan dapat langsung berkoordinasi ya dengan para LO dan mungkin para LO nanti dapat membantu ya Bapak Ibu dalam mungkin menghitung dari kinerja seperti baik itu program maupun kegiatan yang dirasa ya terutama program ya tadi ya karena program ini kita eh, menghitung dari indikator baru yang sudah kita susun di Renstra Bapak Ibu. Dan juga nanti Bapak Ibu setelah melakukan penginputan juga menyusun dokumen dari hasil yang apa dari penginputan yang sudah Bapak Ibu lakukan, Bapak Ibu susun lagi dalam bentuk dokumen sehingga dari dokumen tersebut lah nanti kita akan melihat ya eh, apa melihat seperti apa evaluasi hasil renja yang sudah Bapak Ibu input di dalam modul SIPD ini. Oke, jika tidak ada lagi yang mau ditanyakan, mungkin saya
cukupkan ya sampai di sini untuk simulasi penginputan modul DALEP ini. Nah, saya harap Bapak Ibu juga dapat memaksimalkan waktu yang ada. Semoga nanti di hari Jumat ya, 1 Mei ini, nah saya harap semua OPD sudah selesai penginputannya. Oke, mungkin saya akhiri. Selamat siang. Adil Katalino, Bacuromin Kasaruga, Basengat Kak Jubata.